Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita. Kita boleh bersama-sama lagi di dalam mendengarkan renungan pagi yang bertajuk Jangan Ada Niat Jahat dalam Doa. Mengapa saudara? Dan bagaimana kita menghalang akan hal ini? Firman Tuhan dalam Mazmur 66 ayat 18 mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Bacaan firman Tuhan hari ini kita ambil di dalam buku Mazmur 66 ayat 1 sehingga 20. Ini merupakan pujian sang pemazmur atas kebaikan Tuhan. Mengapa dia memuji Tuhan? Apakah Tuhan mendengarkan setiap doa umat manusia? Biasanya orang akan menjawab, ya. Namun hari ini kita akan merenungkan kemungkinan bahwa Tuhan ternyata tidak mau mendengarkan doa kita. Mengapa? Apa kata sang pemazmur dalam bacaan kita hari ini? Pemazmur memulahkan rangkaian mazmurnya dengan ajakan untuk memuji, meninggikan dan memuliakan Tuhan karena kedahsyatan perbuatan Tuhan. Dia kemudian melanjutkan dengan pengalaman pribadinya, yaitu pengalaman yang melahirkan pemahaman mengenai Tuhan yang menginginkan kemurnian di dalam hati umatnya. Seandainya ada niat jahat dalam hati, tentu Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah situasi pada saat kita berdoa akan timbul perasaan niat jahat dalam hati kita? Jawabannya, mungkin sekali. Keadaan hati manusia yang rapuh, mudah terkoyak dan seringkali memendam sakit hati, iri hati, kebencian dan kepahitan yang berakar membuatkan doa kita menjadi sia-sia karena niat jahat ini. Apa tindakan kita jika perkara ini berlaku dalam diri kita? Apa aplikasi renungan ini? Niat jahat dalam hati seringkali tidak kita sadari. Hanya Tuhanlah melalui karya Roh Kudus yang boleh membantu kita dalam kelemahan kita ini dan berdoa untuk kita kepada Tuhan. Ketika kita mempersilahkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita, Roh Kudus itu akan menyedarkan kita. Pada saat ada niat jahat timbul dalam hati kita, Roh Kudus akan menuntun kita agar niat jahat itu perlu segera dibersihkan. Jadi jika sekiranya situasi ini berlaku dalam hidup kita, mari kita undang Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Selesaikan masalah dosa ini dengan segera supaya doa kita tidak terganggu. Jadi pada pagi ini, sekali lagi mari kita ingatkan diri kita, supaya pada saat ada niat jahat mau merosakkan doa kita, bukalah hati kita kepada Roh Kudus untuk membuangnya. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Roh Kudus sentiasa bekerja dalam hidup kita, sehingga hidup kita sentiasa berkenan kepada Dia. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif untuk sentiasa bersandar sepenuhnya pada Tuhan dan Roh Kudus yang menuntun kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.